Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pradityo Bakari dengan NIM 5514230062. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Teknik Arsitektur, Prodi Arsitektur. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang beberapa macam gaya arsitektur. Nah, untuk memanage waktu, langsung saja kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama ada gaya klasik. Gaya arsitektur klasik adalah gaya arsitektur yang paling awal dan berkembang dari zaman kuno Yunani dan Romawi. Karakteristik gaya arsitektur klasik yaitu penggunaan kolom, ornamen, dan simetri yang profesional. Contoh bangunan yang menggunakan gaya klasik antara lain istana-istana kerajaan, gedung parlemen, museum, dan bangunan-bangunan bergengsi lainnya. Kemudian yang kedua ada gaya gotik. Nah, gaya arsitektur gotik berkembang pada abad pertengahan di Eropa. Karakteristik dari gaya arsitektur gotik adalah penggunaan lengkungan yang lancip, kaca patri besar, dan ornamen tajam yang rumit. Contoh bangunan yang menggunakan gaya gotik antara lain katedral, gereja, dan istana. Selanjutnya ada gaya Renaissance. Gaya arsitektur Renaissance berkembang pada abad ke-15 di Italia dan menyebar ke seluruh Eropa pada abad ke-16. Karakteristik gaya arsitektur Renaissance seperti pilaster, kubah, dan lengkungan, serta proporsi yang matematis. Contoh bangunan yang menggunakan gaya Renaissance antara lain palazzo, kuil, dan gereja. Selanjutnya ada gaya barok. Gaya arsitektur barok berkembang pada abad ke-17 dan abad ke-18 di Eropa. Karakteristik gaya arsitektur barok adalah keindahan yang dramatis, ornamen yang rumit, dan dekorasi yang berlebihan. Contoh bangunan yang menggunakan gaya barok antara lain istana, kuil, dan gereja. Selanjutnya ada gaya kolonial. Gaya arsitektur kolonial berkembang di Amerika Utara pada abad ke-17 dan ke-18. Ketika bangsa Eropa membangun koloni di benua Amerika. Karakteristik dari gaya arsitektur kolonial yaitu penggunaan kayu, batu bata, dan kaca, serta ornamen klasik yang sederhana. Contoh bangunan yang menggunakan gaya arsitektur kolonial antara lain rumah-rumah di Boston dan di Philadelphia. Kemudian ada gaya Art Deco. Gaya arsitektur Art Deco berkembang pada tahun 1920-an dan 1930-an. Karakteristik dari gaya arsitektur Art Deco seperti desain geometris, ornamen yang dekoratif, dan penggunaan material modern seperti kaca dan baja. Contoh bangunan yang menggunakan gaya arsitek Art Deco antara lain gedung bercakar langit, hotel, dan juga bioskop. Kemudian ada gaya modern. Gaya arsitektur modern berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Nah, karakteristik yang ditimbulkan dari gaya arsitektur modern ini yaitu penggunaan material modern seperti beton bertulang, baja, dan juga kaca, serta desain minimalis dan fungsional. Contoh bangunan yang menggunakan gaya arsitektur modern antara lain gedung perkantoran, apartemen, dan rumah-rumah modern. Selanjutnya ada gaya Tudor. Gaya arsitektur Tudor adalah gaya yang berkembang pada abad pertengahan akhir di Inggris antara tahun 1400-an dan 1600-an. Karakteristik dari arsitektur gaya Tudor itu seperti atap jerami, jendela tingkap, yaitu kaca yang berbentuk berlian dengan cetakan timah. Kemudian ada perapian batu dan pintu yang rumit. Contoh bangunan yang menggunakan gaya Tudor antara lain rumah-rumah di pedesaan Inggris dan di Amerika Serikat bagian utara. Nah, ada juga gaya neoklasik. Gaya arsitektur neoklasik muncul pada pertengahan abad ke-18. Karakteristik dari gaya arsitektur neoklasik antara lain skala besar, dinding kosong, penggunaan kolom berlebihan, kolom berdiri bebas, bangunan besar, dan garis-garis bersih.
Kemudian juga ada gaya Bauhaus. Gaya Bauhaus ini awalnya adalah sekolah yang berurusan dengan satu jenis seni di Jerman pada abad ke-20. Prinsip Bauhaus dari bentuk dan sudut kubik dapat dilihat dari desain modernis. Karakteristik dari gaya arsitektur Bauhaus seperti bentuk kubik, warna primer, merah, biru dan kuning, bidang terbuka, atap datar, rangka baja, dinding tirai kaca. Nah, dari gaya-gaya tersebut itu kita mendapatkan perbedaan dari gaya arsitektur barat dan juga timur. Gaya arsitektur barat yaitu lebih menekankan pendekatan ilmiah dan keindahan melalui indera, sedangkan gaya timur mementingkan mitos dan spiritualitas dalam membangun. Nah, sampai di sini dulu presentasi saya. Sekian dan terima kasih.